Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan kelompok bulan ini atau FDS bulan ini, melanjutkan materi-materi yang telah lalu. Ya, semangat semua. Bapak Arif sehat? Sehat ya. Jadi sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu KPM yang telah berhadir ke sini, kemudian juga kepada ketua kelompok yang telah mengkoordinasi ibu-ibu KPM yang lain untuk dapat hadir pada pertemuan yang berbahagia ini. Jadi sebelumnya, sebelum melanjutkan materi, mari sama-sama kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat. Ya. Nah, jadi semoga dengan doa yang kita bacakan memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami materi-materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, begitu ya Ibu-ibu ya. Nah, Bapak Arif tolong dimundur sedikit ke samping, itu nggak kurang nampak ya. Nah, jadi karena melihat fokus pun sudah buyar, maka kita akan sedikit mengadakan permainan kecil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengembalikan konsentrasi kita dan kemauan kita untuk belajar. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Oke. Jadi kalau bisa semuanya mari ikuti apa yang saya katakan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Balonku ada 5. Jadi menyanyikan lagu Balonku ada 5. Kemudian huruf vokalnya itu kita ganti dengan huruf O ya. Balonku ada 5 dan mengganti huruf vokal menjadi huruf O. Siap Bapak Ibu? Ibu Zatu siap? Ibu Zatu silakan dekat lagi kemari. Nah, jadi supaya lebih kedengeran ya. Oke. 1, 2, 3. Sama-sama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonku tinggal tanggal 4, ku pegang erat-erat. Meletas balon hajauan, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal lama, ku pegang erat-erat. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Aris serius sekali ya. Bagus. Jadi kita dalam melakukan sesuatu itu memang harus serius. Walaupun sebuah permainan, tapi kita harus tetap selalu serius. Oke ya. Oke, langsung masuk ke dalam materi pembelajarannya. Perhatikan seluruhnya ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini kita akan membahas flip chart nomor 6, yaitu akibat. Nah, akibat apa? Bapak Aris, akibat apa ini? Akibat putus sekolah. Ibu Jatuh, akibat? Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi akibat dari eksploitasi yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, Bapak Arif ya, termasuk bisa menyebabkan putus sekolah. Jadi eksploitasi itu apa? Ibu Jatuh, silakan. Nah, jadi eksploitasi ini kan bahasanya milenial, keren gitu kan, bahasa ilmiah. Mungkin bisa menyederhanakan lagi apa artinya ini? Memanfaatkan si anak. Iya, memanfaatkan. Bapak Arif, ada statement lain mungkin? Memanfaatkan anak demi keuntungan. Iya. Memanfaatkan anak demi kepentingan pribadi atau menyalahgunakan posisi seorang anak gitu. Di sini di atas ini bisa kita lihat. Jadi unsur eksploitasi itu bisa ke materi dan juga bisa ke bukan
materi. Nah, jadi untuk memperoleh uang contohnya, kemudian memanfaatkan anak untuk mendapatkan status sosial. Contohnya seperti dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya, yang kaya. Jadi itu adalah contoh daripada eksploitasi. Kemudian fokus kita adalah membahas tentang akibat dari eksploitasi. Silakan Bapak Mulyono untuk membaca poin yang pertama, akibatnya. Anak putus sekolah. Nah, suaranya digedikkan sedikit. Anak putus sekolah. Ya, anak putus sekolah. Jadi poin yang pertama ini, akibat dari eksploitasi dari kita memanfaatkan anak-anak tersebut untuk suatu kepentingan, hak anak untuk sekolah itu akan terganggu dan mengakibatkan anak-anak itu akan putus sekolah, ya. Ya, jadi contohnya itu banyak. Misalnya anak-anak yang kita libatkan dalam pekerjaan kita untuk mencari nafkah atau menggembala dan lain sebagainya, itu akan berakibat anak tersebut tidak mempunyai lagi keinginan untuk sekolah dan waktunya habis untuk bukan sekolah, ya. Jelas Ibu Zatul? Ya, jelas. Oke, poin yang kedua. Silakan Bapak Mulyadi. Perkembangan fisik anak terganggu. Perkembangan fisik anak terganggu. Jadi anak yang sering dieksploitasi ini juga berpengaruh kepada perkembangan fisiknya, ya. Nah, jadi perkembangannya itu terhambat. Kenapa? Karena hak-hak dia sebagai anak itu sudah tidak terpenuhi lagi, ya. Jelas ya? Ya, jadi dia nggak akan tumbuh seperti anak-anak normal pada umumnya. Poin yang ketiga, Ibu Sapiah. Makanya ke sini lagi. Menjadi penakut, murung, dan menarik diri. Ya, jadi anak-anak yang terkena efek daripada eksploitasi itu, anak-anak itu menjadi dia penakut. Kemudian anak itu cenderung bersifat murung. Kemudian dia cenderung menarik diri dari pergaulan. Kemudian poin yang keempat, saya baca aja ya. Anak terkena PMS atau penyakit menular seksual. Contohnya seperti HIV dan AIDS. Poin ini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi coba silahkan dijelaskan Bapak Arif kayak mana ini pemahamannya. Nomor 4. Anak terkena penyakit PMS, penyakit menular seksual. Ya, ini yang akan terkena PMS ini adalah anak perempuan ataupun laki-laki yang diapakan misalnya. Yang menggunakan atau yang Ya, jadi maksudnya anak yang terkena PMS atau penyakit menular ini biasanya dia dilacurkan, gitu ya. Ya, dilacurkan, ya. Nah, dilacurkan, dikirim kemana-mana itu untuk PSK dan sebagainya. Jadi dia cenderung akan terkena PMS. Begitu ya, Bapak ya. Poin yang kelima, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Jadi dia setiap hari cuma memulung, menggembala dan lain-lain sebagainya. Dia fokus loper koran, ngemis dan lain-lain. Jadi dia cita-citanya itu akan hilang. Jadi dia tidak ada pandangan, oh saya harus jadi seperti ini. Enggak. Kenapa? Karena hari-harinya sudah dia lakukan, dia jalani dengan yang seperti itu. Tidak ada di sana edukasi. Kemudian yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Jelas ya? Jelas Pak Arif? Jelas yang ngomong? Jelas. Dia akan mengulang kembali kepada anaknya. Bagaimana ayahnya melakukan eksploitasi, dia akan mengulang kepada anaknya di kemudian hari. Poin selanjutnya, anak kehilangan percaya diri.
Jadi dia tidak pede. Saya hanya seorang pengembala. Dia anak orang kaya yang kuliahnya yang sekolahnya bagus. Jadi dia tidak akan sulit dalam bergaul. Maka dia akan sering menyendiri. Langkah ke-8. Anak dapat terluka atau sakitan atau celaka. Jadi akibat dari eksploitasi selanjutnya adalah anak sering sakit-sakitan, ya. Jadi kenapa? Dikarenakan anak ini melakukan tugas atau beban yang bukan seorang anak. Contohnya kita suruh dia mengemis, orang tua menyuruh dia mengemis, dia akan capek sehingga mempengaruhi kepada kesehatan. Nah, begitu juga dengan seperti yang dilacurkan tadi, dia akan terkena penyakit. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, anak tidak punya waktu bermain. Ini jelas ya, kita sudah merenggut masa anak-anak dari seorang individu. Jadi ketika dia bekerja membantu kita, maka masa bermainnya akan hilang. Padahal pada usia dini seperti ini, anak-anak itu harus lebih banyak bermain. Kemudian dalam permainan diselipkan pembelajaran. Oke, paham? Selanjutnya, anak stres atau tertekan. Nah, ini jelas ya, anak akan stres dan tertekan. Kenapa? Karena memang ketika kita mengeksploitasikan dia, kita sudah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka dia akan merasa stres dan tertekan. Apalagi kalau melihat teman-teman yang seusia dengannya yang menerima perlakuan yang sangat baik dari keluarganya. Kemudian yang terakhir, anak terpisah dari keluarga. Nah, ini contoh misalnya tadi apabila misalnya dilacurkan ataupun terjadi trafficking, penjualan orang gitu kan. Nah, jadi anak akan terpisah dari keluarga secara tempat. Kemudian anak juga akan terpisah dari keluarga secara batin. Nah, ketika kita melakukan sebagai orang tua melakukan hal yang tidak seharusnya kepada anak, maka anak itu dia akan membenci kita, ya. Khususnya ketika dia sudah dewasa, nanti dia akan membenci kita. Oke, jadi mungkin itulah pemaparan yang dapat kita sampaikan hari ini, pembelajarannya tentang akibat dari melakukan eksploitasi anak. Bisa dipahami Ibu, Bapak-bapak? Bisa ya? Oke, bisa. Mungkin boleh Bapak Arif menceritakan bagaimana di rumah mungkin ada juga kasus yang terjadi dalam eksploitasi ini. Ada Pak? Iya Pak, saya kan punya anak. Dia sekolah. Tapi setiap dia pulang sekolah, saya menyuruh dia bekerja Pak. Menyuruh dia bekerja? Dia membantu saya di kebun. Ya. Apakah itu termasuk eksploitasi Pak? Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Bapak Arif. Bu Jatun, jangan main HP, tepuk tangan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaannya ketika anak tersebut pulang sekolah, kita menyuruh dia ataupun mengajak dia untuk ikut ke ladang, misalnya membantu bekerja ya. Jadi yang perlu diingat adalah bukan tidak boleh menyuruh anak tersebut untuk ikut bekerja, akan tetapi kewajiban dia sebagai seorang peserta didik itu harus kita tunaikan. Pagi dia ke sekolah, kemudian setelah itu sorenya kita ajak ke ladang, boleh membantu kita di ladang. Di samping untuk kita mengajarkan kepada dia bagaimana itu kehidupan dan susahnya mencari nafkah, ataupun dia mengenal tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, bersahabat dengan alam, itu bagus ya, asal tidak melebihi ataupun melewati batas-batas sehingga masuk ke dalam kategori eksploitasi. Jadi yang perlu dijelaskan, akibat eksploitasi ini adalah akibat misalnya yang sudah kelewat batas daripada hal normal ya, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya gitu kan, anak tidak disekolahkan tapi disuruh mengemis, itu sudah melewati batas. Tapi kalau misalnya masih normal saja,
cuman diajak ke ladang untuk membantu sesaat dan untuk diajarkan bagaimana bertani dan bercocok tanam, itu saya rasa tidak masalah. Lain ada ya? Lain ada? Tidak ya? Oke, jadi mungkin hanya sekian saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jangan lupa ini dipraktekkan di rumah secara terus menerus. Oke ya, jangan dilupakan dan terus dipraktekkan. Oke, jadi untuk pertemuan bulan depan kita akan melanjutkannya kembali, tepatnya tanggal 15 di rumah Bapak Mulyani, ya, di rumah Bapak Mulyani. Ya, rumah Ibu Tatu nanti. Nah, setelah ini. Oke ya Bapak Ibu ya, dicatat tanggalnya ya. Oke, jadi akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.